warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Rahmawati dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baiklah teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepribadian Muhammadiyah. Baiklah teman-teman, yang pertama adalah pendahuluan. Berbicara tentang kepribadian Muhammadiyah, ya berarti berbicara tentang aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah untuk menjaga dan melindungi setiap warga Muhammadiyah. Agar apa? Agar tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepribadian Muhammadiyah. Nah, kemudian sifat ini ditunjukkan untuk memperlihatkan jati diri Muhammadiyah sebagai organisasi yang bebas, lalu non-mazhab, dan memberikan pernyataan yang bisa diterima oleh setiap kalangan manusia. Nah, kemudian ada 10 poin tentang kepribadian Muhammadiyah. Nah, yang nanti akan dijelaskan di poin berikutnya, yang bersifat tidak memberikan ungkapan negatif, malah justru akan memberikan hal yang positif, membantu pemerintah dalam menciptakan kehidupan damai serta harmonis sesuai tuntunan ajaran Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Nah, dan di antara kepribadian Muhammadiyah itu ada yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Keduanya telah biasa dilakukan oleh Muhammadiyah lewat dakwah, baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan. Nah, hal ini merupakan bagian dari ideologi gerakan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat utama yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala demi mewujudkan masyarakat yang madani, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, di poin berikutnya ada sejarah dan isi kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ini disusun pada waktu Muhammadiyah dipimpin oleh Kolonel Haji Muhammad Yunus Anis, yakni pada periode 1959 sampai 1962. Nah, kepribadian Muhammadiyah ini semula bersumber dari uraian Kiai Haji Fakih Usman pada waktu ia memberi pelatihan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, diadakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Muhammadiyah itu, lalu kemudian dimusyawarahkan bersama perwakilan PLM, yaitu Haji Muhammad Saleh Ibrahim dari Jawa Timur, kemudian Darsono dari Jawa Tengah, Adang Afandi Jawa Barat. Nah, kemudian disempurnakanlah oleh anggota tim, antara lain KR Muhammad Wardan, Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, kemudian Muhammad Zarnawi Hadi Kusuma, kemudian Muhammad Jindar Tamimi, turut membahas juga tuh Profesor Haji Kasman Singo di Mejo, kemudian Prakarsa Kiai Haji Fakih Usman. Kepribadian Muhammadiyah dibawa ke sidang tanwir menjelang Muktamar ke-35 di Jakarta, yaitu Muktamar setengah abad. Setelah mengalami perbaikan dari usulan para peserta tanwir hingga sempurna, maka pada waktu Muktamar ke-35 tahun 1962, kepribadian Muhammadiyah disahkan oleh Kiai Haji Fakih Usman. Kemudian di poin selanjutnya ada hakikat kepribadian Muhammadiyah. Nah, kepribadian Muhammadiyah ini merupakan sebuah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah yang menjadi dasar pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu setiap warga Muhammadiyah dalam kehidupan
tidak boleh lepas dari yang namanya kepribadian, dimulai dari kehidupan pribadi, kemudian lingkungan keluarga, lingkungan bermasyarakat, serta lingkungan berbangsa dan bernegara. Kepribadian Muhammadiyah ini juga berfungsi sebagai landasan pedoman dan pegangan gerakan Muhammadiyah yang mengantarkan pada terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian 10 butir kepribadian tersebut telah dirumuskan oleh para tokoh Muhammadiyah yang merupakan bagian dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah sebagai sumber rujukan utama. Lalu di poin selanjutnya juga ada matan kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama adalah, apa sih Muhammadiyah itu? Apakah Muhammadiyah itu? Nah, Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah dakwah Islam dan al-amru ma'ruf dan nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, yakni perseorangan dan masyarakat. Nah, kepada yang sudah Islam, yaitu bersifat tajdid, pembaharuan untuk kembali ke jalan ajaran Islam yang murni. Kemudian kepada yang belum Islam, yaitu bersifat ajakan untuk memeluk agama Islam. Nah, di nomor 2 ada dasar amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya kepada prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu yang pertama, hidup manusia itu harus berdasarkan tauhid, kemudian ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di nomor keduanya ada hidup manusia itu bermasyarakat, karena ya manusia kalau tidak bermasyarakat tidak bisa hidup, karena manusia itu adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu yang membutuhkan pertolongan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mematuhi ajaran Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, kemudian yang kelima ada ittiba atau mengikuti kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keenam yaitu melancarkan amal usahanya dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Kemudian di poin nomor 3 ada pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Menilik kepada dasar prinsip di atas, maka amal usaha dan perjuangan organisasi Muhammadiyah itu berpedoman pada kalimat berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin terakhir ada sifat-sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu wajib memiliki dan memelihara sifat tersebut. Nah, apa saja sih? Yang pertama adalah beramal dan berjuang untuk sebuah perdamaian dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dan memegang teguh ajaran Islam. Nah, yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala bentuk hukum, undang-undang, peraturan dan dasar, kemudian falsafah negara yang sah. Nah, yang keenam yaitu amru bil ma'ruf, nahi anil mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh tauladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat, yaitu dengan maksud islah dan membangun sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun
juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. 9. Yaitu membantu pemerintah ataupun presiden serta bekerja sama dengan golongan Islam dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di poin terakhir nomor 10 yaitu bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja poin-poin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.